Assalamualaikum Sobat Goes. Salam jumpa dengan kita ya, Eko Bikes ya, Trijaya Bikes. Oh iya, Trijaya punya channel baru YouTube guys, Trijaya Bikes. Belum update videonya, belum banyak, belum kelihatan guys. Oh ya nih, kabar buat sampean semua nih ya, semoga sampean semua dalam keadaan baik-baik saja, amin. Ini guys, info terbaru nih, rem karbon dijual obral guys. Dari 12 juta dijual jadi 4 juta rupiah guys. Pedalnya? Frame pro frame ya. Apa pedal bor? Karbon guys. Pakainya itu ya. Rem bukan harus hidrolik ya. Mantap disc brake ya. Ini frame lamanya, meridanya yang aluminium udah ganti guys ya. Oke. Ukurannya kecil ya, 48 ya, buat ya remaja lah. Kasih karbon, jadi berat totalnya sepeda itu cuma 8 kilo lah. Mantap ya, rapi banget ya. Kalau sampean beli sepeda taruhlah Cem, Pacific kan itu harganya 9 juta 8 juta kan full bike. Kalau ini frame-nya aja 4 juta. Kalau sampean punya sepeda lama, komponennya pindahin ya lebih murah jatuhnya dan lebih bagus, karena komponen yang lama bagus ya 105 guys. Kita lepas dulu, tadi FD-nya udah kita lepas FD-nya juga. Cuma kalau ngelepas kayak dulu ya, misalkan pakai tempat ya. Nah, ini ada kawan kita guys, pelanggan ini. Kita ada capung. Kalau hari ya. Sabtu tuh gitu kita. Kayak hari Sabtu tuh Trijaya itu rame banget. Udah kayak pasar ya. Kita parkirin om. Pikuk ya gitu. Ada om. Yang lain toko sepeda udah apa boleh dibilang hidup segan mati tak mau, tapi ya alhamdulillah ya kita masih digerumutin oleh ya customer ya, oleh karena apa konsepnya, apa kita rahasianya pelayanan ya, semuanya diterima guys ya, dari sepeda murah, sepeda mahal, sepeda sedang ya, sepeda bermerek, sepeda nggak ada merek ya, kaum ya semua lah, yang penting dia orang-orang mau sehat, mau olahraga kita terima guys. Tapi syaratnya satu, antri antri, apalagi weekendnya Sabtu, kalau nggak di tanggal merah gitu. Kalau ada hari biasa ya orang biasa aja. Ini kita lepasin ya disc brake-nya, kalipernya. Ini pemasangan kayak gini butuh waktu panjang guys ya, seenggaknya 3 jam bongkar pasangnya. Ini dikerjakan oleh orang yang terbiasa. Kalau nggak terbiasa 2 hari 2 hari. Ini frame-nya. Oke, kita pasang, kita headsetnya kita pasang. Sebelumnya kita kasih grease dulu ya pakai overtake. Ya alhamdulillah ya, kita dikasih apa namanya waktu. Di sepeda-sepeda yang lain dipending dulu, kita utamakan yang ini karena mau dipakai, mau digoes ya. Diusahakan sore ini jadi ya, kita upayakan. Jadi kalau janji itu ditepatin ya, janji ditepatin ya. Kalau janji nggak ditepatin sama bohong ya. Kalau bohong apa berarti nggak asli. Kalau ini asli guys, walaupun konten tapi asli. Jadi emang ini konten ini kan buat promo ya, buat apa, taruhlah buku harian. Jadi ngenalin ke masyarakat bahwa toko sepeda Trijaya itu bisa rakit terus baik, rakit ini. Nggak semuanya barang belanjaan dari Trijaya, dari luar juga boleh. Sampai bawa barang-barang dari toko luar, rakit di tempat kita boleh. Mau ke rumahku juga boleh, ketika jaga garasi Eko di map ya. Nomor WA aku misalnya mau konsultasi 085695099628 ya. Oh iya mas, kenapa kok sepeda sekarang kok masih ramai aja? Kita stangnya kita pasang. Sadar diri guys ya. Tambahan usianya taruhlah udah 35 40 ya. Jangan racun dalam tubuhnya terlalu banyak makan. Ini peritilan Jadi kalau nggak terbiasa bisa ketukar repot guys. Apalagi masangnya kabelnya di dalam kayak gini ya. Sadar diri karena ya kita udah makanannya udah banyak racunnya ya, makan ya boleh dibilang serba instan ya, kemudian terpapar banyak radiasi itu, banyak saluran, ada wifi, ada bluetooth, ada ini ada itu segala macam, tetepnya jadi racun dalam tubuh kita terlalu banyak, asap knalpot segala macam. Menghindari, yang ngilanginnya gimana supaya racun dan tubuh keluar itu? Naik sepeda guys, serius naik sepeda, yang naik sepedanya itu beneran ya, jangan icik terus istirahat makan, icik 15 menit. Jangan naik sepeda itu
misalnya YouTube. 1 jam kecepatan 30, nah, terus enggak setengah jam kecepatan 30 terus itu sampai keringatnya itu keluar banyak sebagaimana orang mandi, itu sehat sampean. Apalagi remaja, kalau remaja dari usia taruhlah 13 tahun SMP terus suruh olahraga terus, nanti ketika hari tuanya perkasa dia. Nggak filler. Oh ya guys, ini kita untuk kabel hidroliknya ya, kan dia ada stoppernya tuh, kita potong dari atas ya, kita pasang lagi, kita sambung lagi guys. Jadi otomatis kalau komponen lama dipakai di komponen di frame yang baru ya begitu dah, diulang lagi ya, ada yang diganti-ganti biasa. Kalau hidrolik tambah mineralnya, tambah olive-nya. Kalau kabel shifter biasanya harus ganti karena yang lama udah karatan. Jadi kalau nggak diganti nanti kerjanya nggak bagus sih, RD-nya agak delay gitu, nahan. Kalau remnya kalau nggak dikasih mineral lagi ngempos, bahaya kalau ngempos ya. Kalau ngempos bisa kecelakaan ya. Di rem nggak pakem, apalagi sepeda seperti ini kalau dipacu 60 aja nyampe. Kalau dia pas lagi jalan kosong gitu, ditampilkan ke Sudirman kosong pakai gigi top, apalagi ini sekali kayu gitu, gigi depan besar, gigi kecil, gigi belakang kecil, top speed itu 1153 gitu, cuman puter satu kali kayuan itu 9 meter. Dus kencengnya bukan main, kan bukan pembalap mas, bukan itu. Pembalap kan nyari prestasi, kalau kita nyari sehat, jadi diusahakan dipancu sampai jantungnya itu kerja bagus, otot-otot bagus semua, sehingga darahnya itu bisa mancar ke seluruh tubuh ya. Kalau darah itu nyampe otak, dia bisa berpikir cerdas ya, tanpa doktrin tentunya. Doktrin nggak masuk ya, di doktrin agama nggak masuk ya, di doktrin politik nggak masuk ya, pokoknya tipuan nggak masuk. Jadi akalnya kritis, akal cerdas, jadinya pinter, bisa baca situasi karena otaknya itu penuh dengan darah guys. Apalagi zaman kayak gini ya dah. Aduh, zaman kayak gini era keterbukaan, kalau kita nggak punya filter habis kita guys ya. Nah, ini kita pasang roda depannya ya, kita pasang roda depannya. Kemudian roda belakang juga kita pasang. Nah, ini yang rada sedikit rumit ya, kalau bagi kita mau udah terbiasa nggak begitu rumit amat. Setting RD Shimano 105 guys, diusahakan jadi si ketika di posisi yang paling besar jangan sampai ngeblos ke jurudi ya, atau di gigi yang paling kecil bablas ke bawah, harus pas. Kemudian ketegangannya harus tepat ya, jadi dia bisa semut tek langsung bisa ngopak. Kemudian bottom bracketnya guys kita press ya, supaya dia ngepres banget, nggak miring ya. Kalau miring kan nanti waktu digosok terasa keras, terasa longgar kan. Kalau ngepres pas lurus presisi, luar biasa, loncernya bukan main. Semut aja jatuh saking loncernya. Semut aja jatuh. Mas, ongkos rakit kayak gini berapa bongkar pasang? Bongkar pasang itu kalau nggak salah kemarin itu 350.000. Jadi dari yang lama dibongkar ya kena jasa sendiri, kemudian yang ini dipasang, jadi total itu 350. Itu pengerjaan itu 3 jam atau setengah hari. Ya boleh dibilang ya murah mahal ya. Ya kalau sepedanya seperti ini ya murah. Sepedanya jutaan. Kalau sepedanya seharga cuma ya, sepeda biasa ya ongkosnya nggak semahal ini. Sebetulnya nggak mahal karena rumit sesuai dengan resikonya. Jadi nggak boleh gagal, harus tepat ya. Plug and play langsung jadi langsung kepasang, langsung rapi ya. Tidak ada bongkar ulang lagi, harus tepat. Jadi nggak boleh udah dipasang bongkar nggak rapi-rapi ya repot. Kita pasang rantainya guys. Mas, kalau dioper kok sepeda kasar? Nah, ini ada pertanyaan gitu kadang ya, maaf.
Jadi ketika si sprocket itu, rantai di sprocket yang gede kemudian turun, jeder jeder jeder, perasaan kasar banget itu karena apa? Media frame-nya itu udah karbon, peleknya karbon lebar itu kan, frame-nya karbon juga, otomatis dia ketika rantai ngentak masuk gigi prak gitu, dia bunyinya itu nganter ke frame, dar seperti kasar gitu. Tapi nggak apa-apa, itu sebetulnya aman. Kalau besi ya nggak kelihatan, nggak kedengeran, apalagi frame nggak nganter suara. Aluminium juga nggak nganter suara. Tapi kalau karbon ya apalagi peleknya lebar gitu, nah bunyinya kencang, jeder kayak kasar gitu. Padahal itu emang gitu. Jadi karbonnya kan itu tipis, sudah gitu kan kembung ya, kayak speaker jadinya, nganter suara dia, tang kayak jadi kayak ini kayak rusak gitu, padahal tidak. Gitu ketika turun ya, tes tapi nggak apa-apa itu, keumuman kayak gitu. Jadi dipastikan ya, jadi kabel shifternya ditarik pakai tang ya, kemudian dikerasin ya supaya ketegangannya itu tepat. Jadi kalau nggak kendor juga nggak kencang. Jadi kalau pas itu ketika tangan kita main di grip tek gitu, satu dia naik, satu tek. Ketika turun juga gitu, responnya cepat. Jadi kalau kita pengen ngebut itu gampang, tek gitu, jadi lincah gitu. Nggak delay, nggak lemes, nggak lem, itu nggak nyampe ya, nggak bisa cepet. Ini kan sepeda agresif, dari cepet gitu. Kalau sepedaku ya kadang-kadang aku pakai single speed ya, ada road bike juga, kadang-kadang goes juga, jadi seru. Jadi kalau kita sebagai mekanik juga goes juga, sehingga bisa mengutarakan gitu sepeda masalahnya apa, ini kita bisa baca. Tapi kalau kita nggak goes, jadi kalau seorang mekanik sepeda kemudian dia nggak goes, ini guys perhatikannya satu-satu ya. Jadi kalau mekanik sepeda nggak goes ya, dia kalau ditanya sama konsumen, sama customer, mereka jawab, mas sepeda saya punya gini hanya nggak bisa baca. Kalau kita ya, toko kita udah 20 tahun ya, udah 20 tahun tentunya ya, alhamdulillah 20 tahun main sepeda guys, buset luar biasa, alhamdulillah sampai bisa bertahan sampai sekarang. Oh ya, saya punya channel baru ya, namanya Trijaya Bike ya. Tolong di subscribe ya. Ya bantu-bantu sama channel ini juga ya sekalian ya, bantu-bantu kita semua. Bareng-bareng maju. Ya salah. Ini guys, diisi mineralnya ya. Itu dia. Sampai udaranya itu hilang, sampai udaranya bulatan udara itu hilang. Oke guys, alhamdulillah ya rapi, tinggal nunggu saddle sama motong fork ya. Atasnya itu kan belum dikasih spacer, sama nunggu pedal guys ya. Assalamualaikum.